Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscribers yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda like serta tanda loncengnya ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol, dan kita segera jadi orang kaya ya, sehingga kita nggak berurusan lagi sama yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol ini. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, baik, hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang terancam benjol dan akhirnya bangkrut, tutup, terdiskualifikasi dari deretan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Wow ya, apakah ini kabar bahagia menurut kalian? Atau ini akan menjadi kabar buruk untuk semua aplikasi pinjol legal OJK? Nah, hari ini ya, berdasarkan dari rilis CNBC Indonesia dan beberapa media-media elektronik lainnya, ada 24 aplikasi pinjol yang hari ini tingkat pengembaliannya rendah. Yang hari ini masyarakat yang membayar kembali di aplikasi pinjol tersebut rendah. Bahkan sudah ada yang menggerus hampir 50%. Coba aja bayangin kalau seandainya hari ini kalian itu punya pinjol, modal pinjol kalian itu mungkin misalnya di angka 10 miliar. Nah, sekarang sudah ada 5 miliar rupiah yang tidak mengembalikan uang kalian. Dan apakah ini salah satu merupakan tanda-tanda bahwasannya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini akan berakhir tragis, akan tutup, akan bangkrut? Apalagi di tengah sulitnya perekonomian hari ini, apalagi di tengah melemahnya ya penghasilan dan pendapatan dari masyarakat kita. Jadi hari ini banyak juga yang ngatain, ngapain lu minjol kalau lu nggak sanggup bayar? Ya karena memang mereka itu butuh, karena memang mereka itu pengen cari solusi. Ya memang hari ini kalau menurut aku secara pribadi, memang pinjol-pinjol ini sudah memberikan kemudahan untuk meminjam uang. Hanya mudah ya, tapi terkesan tidak memberikan banyak manfaat. Loh bang, abang kok ngomong gitu? Iya, karena memang hari ini, untuk per hari ini, bunga, denda, biaya platform, pemotongan ini itu segala macam masih tergolong tinggi. Ya, mereka masih tetap mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi nanti biaya layanan, biaya penagihan. Ini kan cukup aneh. Orang yang belum mampu melakukan pembayaran ini karena tidak ada uangnya, lantas hari ini dibebankan kembali untuk biaya penagihan dan biaya layanan. Mudah-mudahan ini nanti dievaluasi ulang ya. Mudah-mudahan untuk biaya penagihan itu, kalian tahu kalau kalian itu nggak bayar pinjol, yang menagih kalian itu kalian yang bayar. Itu kalian bisa langsung cek di beberapa aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK lagi. Nah, hari ini kita pengen ngasih tahu dulu ke kalian, 24 aplikasi pinjol ini ternyata banyak yang belum mampu membayar. Apa saja dan berapa persentasenya? Ketika aplikasi pinjol ini banyak yang ada yang galbay ya, banyak yang juga mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, kalian bisa melihat ya, 24 aplikasi pinjol ini akan terancam bangkrut jika terus banyak yang gagal bayar. Yang pertama itu adalah aplikasi fintech. Itu tingkat pengembaliannya sebesar 66,27%. Ya, hampir 50% sudah orang yang tidak mampu membayar di aplikasi fintech ini. Sudah 63% ya untuk di aplikasi fintech. Dan yang kedua di aplikasi Tanifan itu juga hampir tak jauh beda. 63,93% orang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Tanifan ini. Ya, kalian ada yang pakai tidak aplikasi fintech, Tanifan, dan yang ketiga ini aplikasi Trust IQ. Ya, di situ tingkat pengembaliannya itu melemah sebesar 39,34%. Tadi gua udah kasih contoh kalau seandainya modal kalian itu 10 miliar ya, 5 miliarnya orang-orang banyak yang nggak bayar ya kan. Dan di urutan yang keempat adalah aplikasi iGrow.
dengan total persentase itu sebesar 27,96%. Tapi ini masih cukup jarang ya. Paling yang banyak kemarin itu fintech. Tanifan ini juga jarang terdengar ya, orang-orang yang galbay di situ, dan Trust IQ ini juga jarang, iGrow juga jarang. Nah, yang kelima, ini banyak kemarin yang bertanya-tanya dari aplikasi Samir. Apakah aplikasi Samir sudah legal OJK atau tidak? Jawabannya sudah. Untuk di aplikasi Samir ini sudah legal OJK. Dan di situ ada 7,51% orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Samir ini. Ya, kalian ada yang pakai nggak aplikasi Samir? Dan di urutan yang keenam adalah aplikasi Findaya. Itu dengan besarnya 7,47% orang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Findaya ini. Dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi Modalku. Ya, aplikasi Modalku ini orang yang galbay di situ tuh sebesar 11,16%. Berarti kalau dia lebih kurang, kalau ada 100 orang yang meminjam di aplikasi itu, ada 11 orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Masih untung nggak tuh? Untung lah ya kan, karena masih ada 89 orang lagi yang mungkin masih membayar ya kan. Dan lanjut untuk di aplikasi Jembatan Emas. Ini memang masih cukup jarang terdengar ya. Aplikasi Jembatan Emas ini orang yang belum mampu melakukan pengembalian uangnya itu sebesar 9,95%. Lebih kurang ya 10% lah. Jadi kalau tadi misalnya mungkin 100 orang ya 10 orangnya belum mampu membayar. Ya masih wajar-wajar lah. Kan keuntungannya hari ini dari yang kemarin-kemarin itu masih cukup banyak ya. Dan di aplikasi Finmas di urutan yang 9. Ada yang pakai aplikasi Finmas ini. Ini juga nanti bakal terancam bangkrut ini mereka kalau seandainya tingkat pengembalian di aplikasi mereka ini terus merendah, melemah, dan tidak ada yang mau membayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi mereka ini, maka akan ini terus meningkat ya. Untuk di aplikasi Finmas itu orang yang belum mampu membayar itu atau mengembalikan itu 9,9%. Nah, ini ada di aplikasi Modal Nasional. Ini masih rendah sih, itu sebesar 6,34%. Nah, siapa hari ini yang sedang menggunakan aplikasi Modal Nasional? Aplikasi pinjol yang per 2 minggu harus kalian bayarkan kalau gua nggak salah. Sepertinya iya, ini udah benar ya kan? Per 2 minggu harus dibayar. Dan ternyata orang-orang yang belum mampu melakukan pengembalian itu ada sebesar 6,34% guys. Di aplikasi Modal Nasional. Dan di urutan yang ke-11 adalah aplikasi koin peer to peer dengan angka 6%. Masih lumayan dikit lah ya. Dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Indodana. Indodana ini lumayan raksasa ya. Total limit payletternya itu kalau gua nggak salah ada di angka 25 juta. Dan hari ini Indodana ini terancam bangkrut kalau seandainya banyak yang nggak bayar. Dengan total 5,86%. Apabila ini memang terus berlanjut maka ini akan mengancam keselamatan perusahaan-perusahaan pinjol tersebut. Nah, untuk di aplikasi yang selanjutnya adalah aplikasi cash cepat ya. Aplikasi cash cepat ini angka tingkat pengembaliannya itu yang masih tergolong tinggi lah ya, karena di sini hanya di angka 6,91%. Dan ya ini yang untuk di aplikasi nomor 14 ini Credifast. Credifast ini sudah bekerja sama dengan aplikasi Kredivo. Ya, di situ orang-orang yang belum mampu melakukan penyicilan dan pelunasan itu ada di angka 4,58%. Siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Credifast? Nah, lanjut untuk di aplikasi Kredivo. Kredito, sorry. Bukan Kredivo tapi Kredito. Nah, untuk di aplikasi Kredito ini orang-orang yang belum mengembalikan uangnya dari keseluruhan penggunanya itu ada 5%. Kalian hari ini udah bayar belum di aplikasi Kredito? Nih, mungkin kalian masuk di 5% ini enggak? Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Indofan. Indofan ini tingkat yang belum mampu membayar itu ada 4,47%. Masih kecil ya. Dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi Investri. Itu ada 4,09%. Jarang banget ya orang pakai itu. Dan di urutan yang ke-18 Pinjam Duit. Bagaimana pengalaman kalian ketika hari ini menggunakan aplikasi Pinjam Duit ini?
Ternyata orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi tersebut ada 5,38%. Dan apakah salah satunya itu adalah kita? Dan di urutan yang selanjutnya adalah aplikasi Danapala. Itu dengan tingkat pengembaliannya yang belum bayar di situ ada 10%. Ada pinjaman Go. Ya, siapa yang belum bayar nih? Ada di angka 5,95%. Dan di urutan ke-21 ada aplikasi pinjam modal. Dan yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi tersebut sebanyak 5,96%. Dan ini aplikasi yang lumayan lama ya terdaftar di OJK itu adalah aplikasi 360 Kredi. Lumayan tinggi ini, ada 11%. Orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi 360 Kredi ini. Siapa yang hari ini sedang menggunakan aplikasi ini dan belum mampu melakukan pembayaran, angkat tangan. Dan di urutan yang ke-23 adalah aplikasi Cairin. Ya, ini juga lumayan banyak kemarin yang bertanya-tanya tentang aplikasi ini. Ternyata tingkat yang belum bayar di aplikasi Cairin ini ada di angka 5,82%. Dan yang terakhir adalah aplikasi KTA Kilat. Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KTA Kilat? Ini limitnya lumayan ya, 8 atau 9 juta kalau gua nggak salah. Dan orang-orang yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi KTA Kilat ini ada 5%. Coba kalau seandainya 100 orang ya ada 5 orang ya. 95 orangnya mungkin masih tetap taat, tunduk, baik dan membayar hutang. Alhamdulillah ya. Dan kita pengen mendoakan supaya kita semua ini bisa membayar hutang. Nah, jadi itulah tadi ya. 24 aplikasi pinjol yang terancam bangkrut apabila kalian masih tidak membayar di aplikasi-aplikasi mereka ini. Jadi gimana bang? Ya kita bayarlah. Tapi nanti kalau kalian memang sudah punya uang. Kalau hari ini kalian tuh belum punya uang, ya bagaimana mungkin kalian bisa membayar hutang? Apalagi kalau kalian yang masih punya pemikiran dengan cara gali lubang tutup lubang. Ini udah seperti kelinci dan tikus. Gak boleh seperti itu. Jadi harus bertahan dulu. Bagaimanapun ceritanya, apapun hari ini yang sedang kalian hadapi, bertahanlah terlebih dahulu. Jangan panik terhadap desakan-desakan dari DC-DC pinjol. Ya, konfirmasi saja kalau kalian belum punya uang di tahap awal. Lantas kalau mereka terus menelpon, udah cuekin aja apabila memang mereka ini mengganggu jam istirahat kalian, mengganggu pekerjaan kalian, mengganggu keluarga kalian ya. Jangan biarkan aplikasi-aplikasi pinjol ini mengatur hidup kalian, merusak jalannya kehidupan kita hari ini ya. Jadi harus kita yang bisa ya untuk mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.